Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di dalam Islam Allah banyak memberikan peraturan-peraturan atau perintah. Di peraturan itu ada kalanya perintah, ada kalanya larangan. Nah, dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintah oleh Rasul maka supaya kalian kerjakan, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka supaya kalian tinggalkan. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang perintah Allah lewat Rasulnya kepada umat manusia, khususnya adalah orang-orang Islam tentunya, tapi sebenarnya semua manusia, tapi yang bisa melaksanakan tentunya hanya orang Islam, dan itu pun tidak semua orang Islam, hanya orang-orang yang memang digerakkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Perintah yang paling mendasar itu adalah sholat, wahai saudaraku sekalian, karena sholat itu merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, man hafizoha faqad hafizuddina wa man doya'aha fahuwa limasiwaha adya. Jadi acuannya itu adalah sholat. Jadi kata Nabi, sholat itu tiangi agama. Barang siapa yang menjaga sholat berarti menjaga agamanya, dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat berarti menyia-nyiakan agamanya. Ibarat bangunan, kalau tiangnya kokoh maka bangunannya kokoh. Tapi kalau tiangnya itu rapuh, maka bangunannya pun akan mudah untuk roboh. Hanya mungkin dengan gempa yang sangat kecil, tapi ternyata bisa merobohkan bangunan. Kenapa? Karena tiangnya, pondasinya itu tidak kuat, ya, sangat rapuh. Nah, dalam mengerjakan sholat itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dikerjakan. Syarat yang harus dikerjakan sehingga sholat itu menjadi sah. Syarat itu apa sih artinya? Kalau kita lihat dalam sebuah kitab, ya, kitab Hasyiah Ibnu Abidin, dijelaskan bahwa syarat itu, syarat menurut bahasa adalah tanda atau alamat. Sedangkan menurut istilah, syarat itu adalah sesuatu yang dengan ketiadaannya maka sesuatu yang ditetapkan syaratnya atau masyrut tidak sah adanya, dan dengan keberadaan syarat tidak menunjukkan ada atau tidak adanya masyrut. Itu menurut istilah. Ma la yatimu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Jadi kewajiban yang bisa sempurna dengan sesuatu hal, dengan satu syarat, maka syarat itu hukumnya adalah wajib. Contoh nih ya, wudu itu kan syarat sahnya sholat. Maksudnya sholat dikatakan sah jika sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Tetapi orang yang sudah berwudu tidak diharuskan sholat, ya, ini karena memang dia sudah berwudu. Jadi itu contohnya dalam istilah. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud dengan syarat sholat adalah ketentuan, aturan atau amalan di luar rangkaian amalan ibadah sholat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Apabila tidak terpenuhi dan tidak dilaksanakan, maka ibadah sholatnya tidak sah. Ya, tadi yang kaidah yang saya baca di depan, bahwa malayatimu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang menyebabkan kewajiban menjadi sempurna, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita bahas tentang syarat-syarat sholat itu ternyata ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sunnah, yaitu syarat wajib dan syarat sah, ya. Jadi syarat wajib dan syarat sah. Apa saja itu syarat wajib sholat? Yang pertama adalah, yang jelas adalah dia harus menjadi seorang muslim. Kalau tidak menjadi orang Islam, kalau dia bukan muslim lalu mengerjakan sholat, ya tidak akan diterima, karena syarat wajibnya adalah muslim. Kalau kita lihat dalam hadis Tirmizi, ya, itu Mu'adz bin Jabal pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul amril Islam wa umuduhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Nabi pernah bersabda bahwa pangkal segala urusan adalah Islam. Jadi pangkal segala urusan adalah Islam. Tiang Islam adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Artinya gini, kebaikan itu akan bisa dinilai dengan pahala kalau kebaikan itu dikerjakan di dalam Islam. Yang menjadi tiangnya Islam itu adalah sholat. Sedangkan puncak amalan di dalam Islam itu adalah jihad. Nah, kita lihat di hadis itu kata Mu'adz, Rasul bersabda bahwa sholat itu merupakan pondasi yang sangat penting, dasar yang sangat penting karena merupakan tiang. Di hadis lain dalam hadis Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'atsahu ilal Yaman. Jadi Nabi pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk mengurus orang-orang Islam yang ada di sana. Kata Nabi, innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa iza ji'tahum fad'uhum ila ayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kamu Mu'adz bin Jabal akan datang ke suatu kaum ahli kitab. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ajak mereka untuk bersyahadat. Mereka harus bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailatin. Ketika mereka mau melaksanakan membaca 2 kalimat syahadat, berarti kan mereka Islam. Nah, ketika mereka sudah Islam, maka katakan kepada mereka atau ajaklah mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Jadi kalau kita lihat urutannya, sebelum orang itu mengerjakan sholat, dia harus Islam dulu. Jadi kalau tidak Islam, dia mengerjakan sholat ya nggak bisa. Saya pernah datang ke suatu daerah itu, ketika saya mampir sholat di sebuah masjid, kemudian saya lihat ada turis perempuan berjalan di halaman masjid, melintas di masjid, kemudian dia lihat-lihat di dalamnya. Dia mampir masuk, melihat ke dalamnya, melihat orang-orang sedang sholat. Nah, kemudian dia ikut-ikutan turis itu ya, lucu saya ngelihatnya. Jadi dia kemudian orang-orang ruku dia ikut ruku, orang-orang sujud dia ikut sujud. Kemudian ada, kebetulan ini turis ini perempuan ya. Lalu ada muslim yang ada di situ, perempuan, menganjurkan supaya menggunakan mukena, menggunakan ruku. Mereka ngikut, dipakai rukunya, terus dikasih tahu yang pertama gerakannya begini, berdiri dulu. Otomatis mereka nggak bisa baca ya, karena nggak ngerti dengan bahasa Al-Quran. Tapi mereka ikutin gerakannya, gitu, gerakannya. Buat mereka ini pengalaman yang mengasihkan mungkin yang ikut gerakan ibadahnya orang-orang Islam. Tapi apakah diterima? Ya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak Islam. Sholat mereka tidak diterima karena mereka tidak Islam. Walaupun mereka fisiknya mengerjakan sholat, karena syarat wajib diterimanya sholat adalah apa? Islam. Yang selanjutnya adalah berakal. Ini juga menjadi syarat wajib. Berdasarkan hadis dari Aisyah dari Nabi SAW, qal rufi'al qalam an salasin. Pena untuk menulis atau mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan itu akan diangkat dari 3 orang. Yang pertama, aninaim hatta yastaiqizo, dari orang yang tidur sehingga bangun. Jadi kalau orang yang lagi tidur mengerjakan kebaikan ataupun mengerjakan keburukan, contohnya mengigau ya, itu tidak akan ditulis pahala ataupun dosa. Yang kedua, wa anisogir hatta yakburo, dari anak kecil sehingga dia besar. Kalau masih kecil dia mengerjakan kebaikan, ada hadis yang menyatakan ngalir ke orang tuanya. Kalau dia mengerjakan kejelekan tidak ditulis. Walil majnun hatta yaqila au yufiqo, dan dari orang yang gila sehingga dia berakal kembali atau dia sadar. Berarti kalau orang akalnya tidak normal, akalnya itu tidak waras, tidak seperti orang biasa atau dikatakan gila, maka tidak wajib untuk mengerjakan sholat ya. Kenapa? Karena salah satu syaratnya ya harus berakal.
Kemudian yang selanjutnya adalah syarat wajib itu harus mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengerti, kalau bahasa saya bilangnya sudah idep. Sudah idep itu apa ya? Kalau balik ya dia balik. Nah, di samping dia sudah balik juga ya dia sudah mumayyiz juga, sudah mengerti bahwa ini adalah kewajiban. Makanya orang yang sudah balik itu kemudian harus diberi pemahaman, bahkan diberi pemahamannya sebelum dia akil balik. Di dalam hadis Abu Daud juga dijelaskan sama seperti hadis yang tadi, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rufi'al qalam an salasin anin naim hatta yastayqiza wa anis sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqila. Yang saya ambil di sini adalah artinya bahwa pena untuk menulis kebaikan dan keburukan itu diangkat dari 3 hal. Salah satunya adalah dari anak kecil sehingga dia yahtalim, sehingga dia akil balik. Akil balik kalau laki-laki ditengarahi dengan mimpi, kemudian dari mimpi itu mengeluarkan sperma, atau dari umurnya 15 tahun, atau sudah mohon maaf tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Kalau perempuan ya sudah haid, maka itu mewajibkan dia harus mengerjakan sholat. Itu adalah syarat wajib seseorang mengerjakan sholat. Nah, bagaimana dengan syarat yang kedua? Apa itu? Yaitu syarat sahnya sholat. Yang pertama, sholat dikatakan sah apabila waktu sholat sudah masuk. Contoh, mengerjakan sholat zuhur, tapi waktu sholat zuhur belum masuk. Contohnya dia pukul 11 mau bepergian, dan dia sudah memperkirakan bahwa nanti dalam perjalanan itu tidak sempat untuk mampir sholat, dan sampai di tempat tujuan kemungkinan adalah masuk waktu asar. Jam 11, pukul 11 itu belum masuk waktu zuhur. Kemudian dia berinisiatif, kalau gitu zuhurnya saya tarik aja ke pukul 11. Jadi sebelum dia berangkat, dia ngerjakan sholat zuhur dulu, padahal waktu belum masuk. Nah, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat adalah kewajiban untuk orang iman yang telah ditentukan waktunya. Bahkan malaikat Jibril itu memberikan contoh kepada Nabi Muhammad selama 2 hari tentang waktu awal sholat, dan hari kedua adalah waktu akhir sholat. Artinya kalau orang sholat waktunya belum masuk, ya maka tidak sah. Kemudian syarat sahnya lagi itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis. Kalau suci dari hadas kecil itu maksudnya dia dengan berwudu ya, jadi suci dari hadas kecil maupun besar, dan suci dari najis. Suci dari hadas kecil itu maksudnya dengan berwudu. Kalau suci dari hadas besar maksudnya dengan mandi jinabat. Tergantung dia keadaannya pada saat itu seperti apa. Kalau hanya terkena najis, ya tinggal disucikan saja. Tapi kalau dia setelah berhubungan atau mengeluarkan sperma, maka dia harus mandi jinabat atau mandi junub. Dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sodakotun min gululin. Sholat itu tidak diterima kecuali dengan bersuci. Nah, sucinya tadi itu suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Dan sodakoh itu tidak akan diterima kalau hasil dari curian. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak diterima oleh Allah salatnya salah satu kalian ketika berhadas, ketika tidak dalam keadaan suci, sehingga kalian sudah berwudu. Juga dalam hadis Bukhari dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa iza adbarat faghsili ankidam wa sholli. Dalam hadis Bukhari, Nabi berkata, ketika seorang perempuan menghadapi haid, maka jangan sholat.
Dan kalau udah selesai haidnya, maka supaya dibersihkan bekas haidnya, lalu kemudian dia mandi jinabat, membersihkan darah yang bekas haidnya itu, kemudian dia mandi jinabat, lalu sholat. Nah ini hadas besar ya. Dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 juga Allah pernah berfirman, Qallahu ta'ala wasiyabaka fatohir, dan terhadap pakaianmu Muhammad supaya kamu sucikan. Artinya pakaian itu dalam mengerjakan sholat harus suci, dan bukan hanya pakaian ya, tempat juga harus suci. Badan suci, tadi sudah dijelaskan. Pakaian suci, tempat juga suci, harus itu ya. Ada perkataan Asma berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu saubaha min damil haidah kaifa tasna'u bih qal tahuttuhu summa yaqrusuhu bil ma summa tandahuhu summa tusalli fih. Jadi Asma dia berkata, ada seorang wanita datang pada Nabi. Wanita itu berkata gini, darah haid mengenai pakaian salah satu di antara kami, bagaimanakah dia harus berbuat dengan pakaiannya? Nabi bersabda, hendaklah dia mengerok atau mengikis pakaian itu, kemudian dia mencucinya dengan air lalu menyiramnya, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Artinya pakaian yang dipakai untuk sholat harus dalam keadaan suci. Sekali lagi saya ulang, badan harus suci dari hadas kecil dan besar, kemudian tempat juga harus suci, pakaian juga harus suci. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah, syarat sahnya adalah menutup aurat. Ini wajib ini. Jadi dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah telah berfirman ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang baik, maksudnya yang menutup aurat, setiap kali masuk masjid, maksudnya ketika akan mengerjakan sholat. Pernah ada seorang sahabat itu saking miskinnya, dia pakaiannya hanya satu untuk berdua, suami dan istri. Jadi ketika suaminya mengerjakan sholat ke masjid, maka istrinya di rumah tidak berbusana, tidak berpakaian. Setelah suaminya selesai sholat di masjid, suaminya segera pulang untuk supaya istrinya menggunakan pakaian itu dan istrinya sholat. Jadi walaupun di rumah tidak ada orang, keadaan tertutup, kemudian dia sholat, tapi kalau nggak menutup aurat maka sholatnya tidak sah. Maka menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sah yang selanjutnya itu adalah menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Karena memang sudah jadi ketentuan, Allah sudah memerintahkan bahwa sholat itu menghadap kiblat. Dulu pernah juga memang kiblatnya orang Islam itu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Saat itu 16 bulan di Madinah, ketika orang-orang Islam, Nabi dan orang-orang Islam itu tiba di Madinah peristiwa hijrah, memang diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis dalam mengerjakan sholat. Nah, saat itu berarti kiblatnya ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Tapi kemudian Allah memerintahkan untuk merubah kiblatnya ke Ka'bah lagi. Nah, hingga dengan sekarang kiblat kita adalah Ka'bah dan harus menghadap ke sana. Kalau dengan sengaja sholat tidak menghadap ke Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Ya, beda halnya dengan orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyanaka qiblatan tardaha fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah 144. Sungguh kami Allah telah mengetahui bolak-baliknya wajahmu Muhammad menghadap ke langit. Jadi Nabi Muhammad saat 16 bulan sholatnya di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, bolak-balik melihat langit terus, berharap Allah menurunkan ayat yang memerintahkan kiblatnya dirubah ke Ka'bah. Terus Allah tahu dong jelas apa maksud Nabi Muhammad ngelihat ke langit terus. Nah, sekarang saya alihkan kiblatmu itu ke tempat yang kamu senangi. Sekarang Muhammad, arahkanlah wajahmu, badanmu dalam mengerjakan sholat ke
arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, kalian berada, supaya menghadapkan wajah badan dalam melaksanakan sholat ke arah Masjidil Haram. Jadi harus menghadap ke kiblat. Dalam sebuah hadis juga, dalam hadis Bukhari, an Abu Hurairah qol idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu sumastaqbil qiblah fakabir. Jadi Abu Hurairah mengatakan, kata Nabi, ketika kamu berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap ke kiblat, baru mengucapkan takbir. Jadi artinya syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah dalam mengerjakan sholat itu semuanya harus terpenuhi agar sholat kita diterima. Mudah-mudahan dengan saya membagikan tentang syarat-syarat sholat ini bisa menambah wawasan kita, dan kita lebih mengetahui dan terhindar dari sholat tidak diterima hanya karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.